له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Yang pertama-tama, tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah henti-hentinya, marilah kita senantiasa memperbarui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini, sampai detik ini, sampai pagi ini, Allah masih memberikan kepada kita bersama Bapak dan Ibu, yaitunya nikmat dan rahmatnya. Yang mana satu pun nikmat dan rahmat Allah tidak pernah luput dari kita bersama. Oleh kerana itu Bapak dan Ibu, sangat wajib hukumnya bagi kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Yang mana dikarenakan nikmat dan rahmat Allah lah Bapak dan Ibu, makanya kita dapat bersama-sama mengayunkan tangan kita nan dua, melangkahkan kaki kita nan dua dari rumah menuju ke masjid yang sama-sama kita cintai ini, guna untuk melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Harapan dan doa kita Bapak dan Ibu, tentunya ibadah yang sedang kita lakukan, ibadah yang telah selesai kita lakukan ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai amal ibadah soleh hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, nikmat yang paling tinggi, nikmat yang amat tinggi di dunia bukanlah harta, bukan pula pangkat dan jabatan, tetapi nikmat yang paling tinggi Bapak dan Ibu, yaitunya nikmat keimanan. Karena Bapak dan Ibu, maka bersyukurlah kita karena sampai pagi ini masih diberikan nikmat keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata orang tua-tua awak dulu Bapak dan Ibu, kalau iman ko mahanya ndak dapat dibadi, kok murahnya ndak dapat diminta. Baik itu juga kalaupun iman ini kita berikan kepada, walaupun itu seorang ayah kepada anaknya, contohnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya, walaupun seorang anak kepada ayahnya, yaitu Nabi Nuh kepada anaknya Kan'an, tidak beriman. Walaupun seorang suami kepada istrinya, atau contohnya Nabi Lut kepada istrinya, tidak akan bisa beriman. Walaupun seorang nabi kekasih Allah Bapak dan Ibu, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap paman beliau. Namun sayang beribu kali sayang Bapak dan Ibu, nikmat dan rahmat untuk memberikan nikmat iman ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat keimanan. Selanjutnya nikmat yang terbesar, nikmat yang paling gadang di muka bumi ini Bapak dan Ibu, lagi-lagi bukanlah harta, bukan pula pangkat dan jabatan, tetapi nikmat yang terbesar adalah nikmat kesehatan. Ya tu Bu. Karena Bapak dan Ibu, bagaimana kalamak makanan dan minuman kita, tetapi kita tidak sehat doh. Anak doh yang ketujuh cialah julai. Batu dek karena kita tidak sehat, lidah adalah pahit, selera adalah hilang. Jadi oleh kerana itu Bapak dan Ibu, bersyukurlah kita karena sampai pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian daripada itu salawat dan salam kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, yang mana di hari Jumat yang mulia ini Bapak dan Ibu, amalan yang paling utama yaitu memperbanyak salawat. Karena man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi'asran. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sekalinya bersalawat Bapak dan Ibu,
maka Allah akan membalas solawatnya itu dengan 10 kali solawat. Apa maksud 10 kali solatku Bapak dan Ibu? Iaitunya 10 kali rahmat, dan Allah akan menjauhkan daripada kita 10 kali keburukan. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita terdengar orang yang menyebutkan nama Nabi Muhammad, langsung kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang berbahagia, di dalam fase kehidupan manusia, setelah kita selesai hidup di atas dunia, maka setelah itu kita akan ditempatkan di dalam alam barzah atau kuburan. Maka yang perlu kita ingat Bapak dan Ibu, kehidupan di kuburan itu pasti sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita di dunia. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita pesan sebelum kita masuk ke dalamnya. Yang mana Bapak dan Ibu, pesan ini adalah peringatan dari kuburan kepada manusia yang akan masuk ke dalamnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra yunadi kulla yawman khamsina marat. Sesungguhnya kuburan adalah tempat yang pasti akan kalian tempati setelah ini. Kuburan itu memberikan peringatan dan nasihat kepadamu 5 kali dalam sehari. Jadi Bapak dan Ibu, dalam sehari itu kuburan memberikan kepada kita nasihat sebanyak 5 kali. Kira-kira peringatan apa Bapak dan Ibu yang diberikan kuburan kepada kita? Maka Nabi menjelaskan, yang pertama kata kuburan yaitu ana baitul wahdah. Aku adalah tempat yang sangat sepi. Indak do keluarga di dalamnya. Anak istri belahan jiwa, anak tersayang, cucu yang terkasih, teman sahabat, karib kerabat yang biasanya ada untuk awak Bapak Ibu. Seluruh keluarga yang biasanya sayang kepada kita Bapak Ibu. Maka ketika kita masuk ke dalam kuburan itu, maka semua itu tak akan pernah kita jumpai lagi. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kalau ingin kita mempunyai teman di dalam kuburan nanti, maka kata kuburan faqira'atil Quran, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Maka sebelum kita mati dan masuk ke dalam kuburan, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Nabi telah menjelaskan kepada kita yatsbi'ul mayyit salasah. Ketika mayat itu diantar ke tempat pemakamannya Bapak dan Ibu, yang mengantarkan itu ada 3, tetapi sayang yang kembali hanya 2. Fayarji' isnani salasah. Yang mengantarkan dua yang mengantarkan dari yang 3 itu Bapak dan Ibu akan kembali pulang. Siapa yang pulang? Yaitu istri, suami, sahabat, warga, masyarakat. Yang pokoknya seluruh orang yang sayang kawak Bapak dan Ibu. Setelah proses kuburan itu selesai, setelah kita ditimbun oleh tanah, maka seluruh orang yang pernah sayang kepada awak akan meninggalkan kita. Maka yang mengantarkan itu akan kembali pulang. Begitu juga Bapak dan Ibu, yang pulang itu adalah wamalihi, harta kita, yang dengan cucuran keringat kita cari. Dari pagi sampai malam kita berjuang untuk mendapatkan harta itu. Tapi sayang 1000 kali sayang, ketika kita sudah masuk ke dalam kuburan Bapak Ibu, maka semua harta itu akan kita tinggalkan. Semua yang telah kita nikmati, yang telah kita perjuangkan, yang telah kita harapkan, maka tidak akan pernah mau menemani kita di dalam kuburan. Maka yang tinggal itu cuma satu Bapak dan Ibu, yaitu amalihi, yaitu amal kita. Di antara amal itu Bapak dan Ibu, yaitu qiraatil Quran, yaitu bacaan Al-Quran. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kalau ingin punya teman indak nio kesepian di dalam kubur, maka bacalah Al-Quran. Bukankah Nabi menyampaikan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran yang kita baca Bapak dan Ibu, maka akan menemani kita di dalam kubur, akan memberi syafaat nanti di yaumil akhir nanti. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kalau tidak ingin sendiri, maka mulai sekarang perbanyaklah membaca Al-Quran. Ini pesan yang pertama Bapak dan Ibu, bahwa kuburan adalah tempat yang sepi, maka carilah teman dengan cara membaca Al-Quran. Dan yang kedua, kata kuburan Bapak dan Ibu melalui pesan Nabi Muhammad SAW, yaitu wa ana baitu zulmah.
Aku adalah tempat yang sangat gelap. Indak ada lampu di dalamnya, indak ada lilin, indak ada obor, indak ada senter, pokoknya indak ada dolahnya Bapak Ibu. Adalah tempat yang sangat gelap. Maka kalau ingin kita mempunyai penerangan di alam kubur Bapak Ibu, maka terangilah kubur itu dengan bisolatil lail, dengan solat malam. Apa hikmahnya Bapak dan Ibu? Indak ada alasan bagi kita untuk indak solat malam lain. Maka mulailah solat malam meskipun itu 2 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. InsyaAllah kalau kita niatkan Bapak Ibu, benar-benar nanti kalau misalnya kita takut akan kegelapan, indak ada satu pun yang bisa akan kita pandang dan kita lihat. Karena memang tidak ada cahaya. Maka hari ini cahaya itu Bapak dan Ibu bisa kita pesan di dunia. Cahaya itu bisa kita pesan di dunia, yaitu dengan cara memperbanyak solat malam. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Nabi juga mengatakan ketika kita rajin solat tahajud, maka semua urusan akan dimudahkan Allah. Semua penyakit yang berada di badan kita akan disehatkan oleh Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, perbanyaklah solat tahajud. Ini pesan yang kedua Bapak Ibu, bahwa kuburan adalah tempat yang sangat gelap, maka terangilah kuburan itu dengan solat malam. Yang ketiga Bapak Ibu, apa pesan kuburan melalui Nabi Muhammad? Yaitu wa ana baitut turab. Aku adalah tempatnya tanah. Di atas tanah, di bawah tanah, di kanan kiri kita adalah tanah. Indak ada selimut, indak ada bantal di dalamnya. Indak ada fasilitas di dalamku, kata kuburan. Yang ada cuma tanah. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kasur, ingin mendapatkan tikar Bapak dan Ibu, maka caranya adalah a'malus soleh. Perbanyaklah amal soleh. Lalu apa yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu? Asal itu diperintahkan oleh agama, asal itu bermanfaat untuk orang banyak, maka lakukanlah. Ini pesan yang ketiga Bapak dan Ibu, yaitu wa ana baitut turab. Aku adalah tempatnya tanah. Maka carilah alas, yaitu dengan cara memperbanyak amal soleh. Selanjutnya Bapak dan Ibu, apa kata kuburan? Wa ana baitul afai. Aku adalah sarangnya binatang buas. Di dalam kuburan itu Bapak dan Ibu, ada ular yang sangat berbisa di dalamnya. Ada kalajengking yang begitu menakutkan. Ada binatang-binatang yang akan menyiksamu di dalam kuburan. Maka kalau kamu ingin ada yang menjaga dirimu, dijauhkan dari gigitan binatang buas itu, maka kuburan memberikan pesan kepada kita. Apa kata kuburan? Qiraati bismillahirrahmanirrahim. Maka perbanyaklah membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam hidup ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kalimat yang sederhana, kalimat yang mungkin kita kalau melakukannya gampang. Tapi terkadang ada juga kita tidak mampu atau lupa untuk mengucapkannya Bapak dan Ibu. Maka kuburan itu memberikan peringatan bahwa di dalam itu banyak binatang buas. Maka dengan bismillahirrahmanirrahim, insyaallah Allah akan menolong kita di dalam kuburan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Dalam hadis Nabi mengatakan, kullu amrin zibalin la tubda' fi bismillah fahuwa aqta. Barang siapa yang melakukan suatu amal perbuatan tidak diawali dengan bismillah, maka hilanglah keberkahannya. Jadi Bapak dan Ibu, meskipun sedikit amalan yang kita lakukan, kalau tidak diawali dengan bismillah, maka tidak ada artinya dah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah pesan kuburan, yaitu wa ana baitus su'al munkar wa nankir. Aku adalah tempat di mana nanti kalian akan ditanya oleh 2 orang malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Pertanyaannya mungkin kalau ditanya di dunia Bapak dan Ibu mungkin pertanyaannya ringan. Maka kalau di alam kubur mungkin berat. Maka ketika kita ingin pertanyaan itu mudah dan gampang saja dijawab Bapak dan Ibu, maka ketika di dunia perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah berzikir kepada Allah, maka pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan diajukan malaikat Munkar dan Nakir itu insyaallah akan enteng kita jawab. Bukankah Nabi menyampaikan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Siapa yang mampu ketika akhir kehidupannya di dunia yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka ia akan masuk surga. Nabi tidak mengatakan semoga kalian masuk surga Bapak dan Ibu, tetapi Nabi mengatakan dakhala jannah, masuk surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Tetapi pertanyaannya, apakah kalimat ini akan gampang saja kita ucapkan? Tentu tidak. Karena sesuatu yang sering diulang itu Bapak dan Ibu, insyaallah ketika kita akan mati maka ia akan teringat dengan sendirinya. Tapi meskipun kalimat itu sederhana Bapak dan Ibu, tetapi jarang kita ulang, maka ia tidak akan pernah keluar dari lisan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi inilah 5 pesan kuburan kepada kita bersama Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu ana baitul wahdah, aku adalah tempat yang sangat sepi, maka carilah teman yang akan menemani kita, yaitu bacaan Al-Quran. Yang kedua, wa ana baituz zulmah, aku adalah tempat yang sangat gelap, maka terangilah aku dengan solat malam. Yang ketiga, wa ana baitut turab, aku adalah tempat yang dipenuhi oleh tanah, maka bawalah alas tidur kita, yaitu amal soleh. Yang keempat, wa ana baitul afai, aku adalah tempatnya binatang buas, maka bawalah racun binatang itu, yaitu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, wa ana baitus su'al munkar wa nankir, aku adalah tempat di mana kalian ditanya oleh 2 malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan peringatan ini kita semakin bersiap-siap. Kalau hidup ini takkan lama. Hari ini kita sehat, hari ini kita bisa saja sehat, tetapi bisa saja nanti sore kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu akan dibacakan orang kepada kita. Untuk itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan di dunia ini kita bahagia, di kuburan kita selamat, dan bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, mudah-mudahan pesan dari pengurus, mudah-mudahan kita seluruh orang yang berinfak pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan segala hajat dan tujuannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita seluruh yang hadir pagi hari ini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimudahkan rezeki dan dilancarkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah syai'un syai'lillahi lahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.